Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa dipersilakan. Baru. Oh, belum di-unmute anjing. Ya, sudah selesai. Insya Allah untuk siang hari ini kita akan membahas tentang topik selanjutnya yaitu seleksi proses dan uraian proses ya. Seleksi proses dan uraian proses. Nah, jadi mengapa proses dari seleksi ya? Jadi ketika kita sudah kemarin ya sudah menentukan produk kita apa ya kan, kemudian letaknya, kemudian kapasitasnya, kemudian kan kita harus menentukan prosesnya ya. Artinya untuk membuat produk itu ada banyak cara, ya, ada banyak proses, ya, ada banyak metodenya, ya. Nah itu harus kita seleksi ya. Artinya kita seleksi proses mana yang paling cocok ya. Tentu saja ada beberapa faktor ya, artinya ada beberapa syarat ya yang proses yang harus kita seleksi itu seperti apa. Jadi yang pertama mungkin kita harus menyeleksi proses yang efektif ya, efektif. Efektif di sini dalam artian apa? Artinya lihat dari lebih ke prosesnya ya, lebih ke prosesnya. Biasanya dia lebih fungsinya itu di reaksinya ya, di reaktornya. Ya, artinya jantung dari sebuah proses kan biasanya reaktornya. Dari reaktornya dulu. Ya, reaksinya itu seperti apa? Biasanya proses itu identik dengan reaksi ya, jalur-jalurnya ya. Biasanya reaksi A dengan B, ya, reaksi ini dengan katalis ini. Biasanya lebih ke proses itu lebih ke reaksinya. Ya. Nah, dalam reaksi kan kita mengenai konversinya ya. Konversinya itu nanti kan mengarahnya ke yield-nya kan ya. Kalau konversinya itu besar, biasanya yield-nya besar. Ya kan, produk yang kita hasilkan juga besar. Kalau produk yang kita hasilkan besar, otomatis kan juga penjualan bisa maksimal. Ya. Selanjutnya juga selectivity ya. Kemudian selectivity ya. Selectivity juga penting ya. Jadi biasanya kalau misalnya ada beberapa dalam biasanya untuk reaksi itu nggak hanya satu ya, ada juga reaksi yang ada beberapa reaksi, ya misalkan 3 reaksi, 2 reaksi, ya dinamakan sebagai ada reaksi utama, ada competing reaction ya, atau reaksi samping. Nah itu bagaimana proses yang kita pilih itu dia selektivitasnya bagus, ya. Artinya kalau misal dia prosesnya itu nggak bagus, bisa jadi nanti ada reaksi samping yang menghasilkan produk samping ya. Produk samping ini kan berarti kan menjadi impuritis ya dalam produk utama kita, ya. Artinya kita jualkan produk utamanya ya. Artinya selain produk utama disebut sebagai impuritis, ya kan, pengotor. Nah, pengotornya ini apa? Ya produk sampingnya tadi, ya. Misalkan kalau semakin banyak pengotornya, ya semakin banyak produk sampingnya, otomatis kualitas produk kita juga dipertanyakan kan ya. Kita akan susah untuk berkompetisi dengan kompetitor yang lain ya atau perusahaan yang lain. Kemudian purity, ya. Prosesnya bagaimana? Kalau prosesnya itu bagus ya dia ya, itu bisa mendapatkan prioritas yang kemurnian yang tinggi. Ya, misalkan dia pemisahannya ya pakai alat yang bagus, kemudian pemurniannya mungkin pemurnian yang bertingkat, MD-nya ada beberapa ya. Tapi tentu saja tadi ya, ini selain efektivitas ini juga ada faktor yang lain ya, yang harus dipertimbangkan, yaitu ekonomi. Ya, nilai ekonomi itu lebih ke kalau bisa investmentnya ya modal yang kita keluarkan itu sekecil mungkin ya, dan profit yang kita dapatkan semaksimal mungkin ya kan, hukum ekonomi seperti itu kan ya. Jadi investment kita kalau bisa seminimal mungkin, kemudian return kita ya atau profitnya ya itu semaksimal mungkin. Jadi misalkan ada proses, dia prosesnya nggak butuh banyak alat ya misalkan, ya nggak butuh banyak alat, kemudian reaksinya juga bagus ya kan. Nah, otomatis kan kalau misal itu, tapi dia juga hasilnya juga maksimal ya. Skip dulu ya. Kita istirahat dulu bentar ya. Mungkin ada.
Ya, saya lanjutkan ya. Jadi selain tadi ya terkait dengan proses efektivitas dari proses, kita juga mempertimbangkan nilai ekonomisnya. Nah, justru ini mungkin lebih kalau dari sisi bisnis kan ini lebih paling utama mungkin ya dari sisi bisnis ya. Jadi kalau bisa investment yang kita keluarkan itu seminimal mungkin ya. Artinya untuk membangun pabrik itu harus seminimal mungkin. Artinya kita pilih proses yang tidak banyak cost-nya tidak banyak ya. Baik itu capital cost-nya maupun operational cost-nya. Ya, kita pilih proses yang ya kalau bisa simple mungkin ya. Prosesnya simple tapi tadi ya efektif dia ya. Jadi jangan sampai kita pilih oke low cost dia. Tapi dia hasilnya nggak maksimal ya. Misalkan dia yield-nya sedikit ya kan. Nggak sesuai dengan kapasitas yang kita harapkan ya. Kemudian juga prioritasnya ya. Dia kemudiannya sangat rendah sekali bahkan 80%, 85%. Nah, itu kan malah justru artinya apa ya? Kita mungkin keluarnya uangnya sedikit ya tapi tadi ya nggak terjual malah ya. Nah, jadi harus balance ya antara efektivitas dari proses ya, seberapa maksimal proses yang kita pilih ya dengan nilai ekonomisnya ya, nilai ekonomisnya. Jadi modal dengan pendapatannya itu seperti apa. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah penting adalah aman ya, aman. Aman ini bisa dalam artian safety nggak hanya dalam safety untuk pekerjaannya ya, tapi juga aman secara environment ya. Itu kan suatu hal yang penting juga ya. Kita harus mempertimbangkan keamanan dalam sisi keamanan dalam untuk human-nya dan juga environment ya. Jadi jangan sampai kita memilih proses itu yang very high risk ya. Risikonya sangat besar sekali. Ya, misalkan tekanannya sangat tinggi sekali ya. Kalau tekanan sangat tinggi otomatis kan risiko untuk terjadinya kecelakaan kerja itu kan sangat tinggi juga ya dibandingkan dengan kalau semisal prosesnya itu misalkan atmosferik ya. Kalau atmosferik kan nggak masalah ya kan. Biasanya kecelakaan kerja ya mungkin kalau dulu mungkin kalian nggak tahu ya, kalau dulu saya waktu masih mahasiswa itu pernah ada kecelakaan kerja di Petrokimia Gresik ya, itu ada tangki yang meledak ya. Oke, yang meledak. Nah, ledakan itu biasanya ini ya, apakah itu karena ada flammable ya kemudian dia eksplosif gitu atau dari ini ya tangkinya itu failure ya, mungkin bocor atau apa, kemudian tekanan dalamnya itu tinggi. Nah, itu bisa menyebabkan adanya ya ledakan ya. Nah, itu biasanya terjadi karena tadi ya tekanan yang tinggi ya. Jadi semakin tinggi tekanan suatu proses itu risiko dari proses tersebut semakin tinggi ya, high risk ya. Jadi itu kemudian selain tadi ya proses juga tadi prosesnya itu kira-kira untuk limbahnya itu berbahaya apa enggak? Kan ada beberapa misalkan logam berat itu kalau bisa kan ya pun bukan kalau bisa aja tapi memang harus dihindari kan ya pembuangan logam berat ya karena itu sangat berbahaya bagi lingkungan dan juga makhluk hidup ya. Jadi itu ya, jadi kita pilih proses yang tadi ya, efektif ya, jadi lihat dari yield-nya ya, kemudian prioritasnya ya itu seperti apa ya, kemudian secara ekonomisnya yang lebih bisa proses yang tadi itu ya dia secara ekonomi dia menguntungkan ya. Kemudian yang ketiga aman. Nah, tiga-tiganya ini sangat berkaitan dan saling artinya apa ya harus dipertimbangkan tiga-tiganya ini ya harus dipertimbangkan tiga-tiganya jangan sampai dia efektif ekonomis tapi dia tidak aman ya, jadi seperti itu. Oke, kemudian tahapan seleksi proses itu ada 3 ya. Yang pertama nanti kita uji awal prosesnya ya. Ada beberapa proses kita uji ya, jadi di screening gitu. Kemudian kita pilih prosesnya, kemudian kita uraikan prosesnya. Jadi kita uji awal proses, kemudian pemilihan proses, kemudian kita uraikan prosesnya. Ini adalah tahapan dari seleksi proses dan uraian proses. Yang pertama uji awal proses ya. Jadi uji awal proses ini kita lihat ya dari sisi ekonomi ya, kemudian keuntungan maupun bahan pabriknya seperti apa. Ya, misalkan artinya kita bisa melihat kan ya proses itu untuk uji awalnya ya. Kita ada proses ya, kita lihat ya. Dia pemakaian steamnya seberapa banyak. Ya, ini kan bisa dilihat dari kalau misal dia reaksinya endotermis. Ya, endotermis berarti kan butuh banyak butuh banyak panas kan ya, otomatis butuh banyak steam. Kemudian HE-nya berapa banyak dia. Kalau misal suhunya tinggi, otomatis kan butuh banyak steam ya untuk memanaskan. Ya. Itu bisa dilihat dari jumlah heat exchanger-nya, ya kan. Mungkin dilihat dari reaksinya, apakah dia endotermis, ya. Kemudian pemakaian listriknya, ya. Itu bisa dilihat dari jumlah alatnya. Kemudian juga pemakaian cooling water,
Ya, berarti kalau steam tadi untuk pemanas, berarti cooling water untuk pendingin. Ya, yang salah ya artinya air itu juga cost ya dia ya. Meskipun air mungkin banyak ya bisa kita dapatkan apa namanya bisa dapatkan ya kalau di Indonesia ya, tapi itu juga merupakan cost ya. Kemudian pemakaian utilitas ya air, kemudian steam ya, kemudian bahan bakar itu juga masuk dalam utilitas. Kemudian modal dan biaya produksi ya. Jadi capital cost dan operational cost-nya. Untuk uji awal proses sendiri kita bisa kita untuk awal bisa kita lihat dari ininya reaksinya sendiri ya. Biasanya kan kalau nanti kalian mengerjakan perancangan pabrik biasanya kalian memilih ya kira-kira reaksi mana yang cocok ya. Ada beberapa reaksi misalkan ya. Kita mau memilih produk ini ya. Ada bisa jadi bahan bakunya bahan baku A ya dengan reaksi ini ya. Kemudian reaksi yang kedua dengan bahan baku B ya, bahan bakunya B ya. Nah, ini kita kumpulkan ya, beberapa proses yang visible ya. Artinya kita kumpulkan aja gitu untuk mendapatkan produk yang kita inginkan. Nah, itu bisa dilihat nanti. Ini kalau dalam uji awal prosesnya mungkin ini belum sampai ke teknisnya ya, artinya tekanannya, kemudian suhunya. Kita lihat dari keuntungannya dulu ya, keuntungan secara kasarannya. Nah, ini kan kita lihat ya, artinya kalau kita ingin menghasilkan suatu produk ya, kita butuh proses, kita butuh bahan baku. Nah, secara kasar kan keuntungannya kita peroleh, artinya produk kita jual kan ya. Paling enggak dari sisi ini ya, ini dari uji paling awal ya. Ini bisa kita lihat keuntungan dalam secara kasar ya. Kan bisa kita lihat ya, artinya misalkan kita jualan produk B, ya kita butuh bahan bakunya A, ya kan? Nah kemudian bisa kita lihat, ini kapasitasnya berapa, butuh bahan bakunya berapa. Nah itu kan bisa kita lihat marginnya kan ya, paling enggak seperti itu. Ya. Ini kita belum bahas sampai ke prosesnya ya, cost ya, production cost-nya kita belum bikin, kemudian alat-alatnya juga belum. Paling enggak kita dari ininya dulu, dari kelihatannya nanti kita bisa menseleksi ya, kira-kira reaksi mana ya, proses mana yang lebih secara ekonomi itu lebih menguntungkan. Itu bisa kita seleksi. Ya. Jadi dari bagaimana kita menseleksinya itu bisa dari stoichiometrinya ya, stoichiometri dari reaksinya. Kita kan ada reaksi gitu kan, kan ada reaktan, ada produk ya kan. Reaktan ini kan yang kita anggap sebagai pengeluaran ya. Reaktan kita anggap sebagai pengeluaran. Karena kita harus membeli reaktan kan ya. Ini sebagai pengeluaran ya. Dengan produknya adalah sebagai pemasukan. Ya atau keuntungan kita. Omsetnya. Ya, pemasukan. Nah, selisihnya kan berarti kan keuntungan ya, selisihnya ya. Ya, saya lanjutkan. Nah, selisihnya adalah keuntungan ya, pemasukan kurangi dengan pengeluaran. Nah, ini dari sini kita bisa melihat ya. Jadi kita harus menjabarkan dulu reaksi yang terjadi itu seperti apa, kemudian urutan reaksinya, kemudian apakah mungkin dilakukan recycle. Ya, kalau kemungkinan ada recycle kan kita bisa menghemat bahan baku. Ya. Soalnya jarang kalau secara ini ya di lapangan ya, secara realita itu jarang konversinya itu 100%. Ya, biasanya 80, 90. Berarti kan masih ada sisa bahan baku yang nah ini apa kita bisa recycle ya atau kita buang aja ya. Nah, itu ada pertimbangannya. Kalau di recycle tentu kita butuh alat tambahan ya kan. Kita butuh alat tambahan. Nah, itu secara ekonomi bagaimana? Ya kalau dibuang seperti apa, kalau di recycle seperti apa. Nah, kita bisa kita coba dalam uji proses ini ya. Misalkan di sini di sini ada sebuah contoh ya, misalkan uji awal dari pembuatan vinyl chloride ya dari etilen ya dan klorin. Ya dengan tahapan reaksinya sebagai berikut. Misalkan di sini ada 3 reaksi, ini ada tahapan reaksi ya. Jadi ini bukan sebagai competing reaksi. Jadi beda ya antara competing reaction dengan tahapan reaksi ya. Kalau tahapan reaksi itu dia memang reaksinya bertahap dia ya. Tahap 1, 2, 3 ya. Jadi dia nggak bisa langsung menjadi produk, tapi dia melalui beberapa tahapan. Ya, kalau dilihat di sini kan kelihatan ya. Misalkan di sini
etilen ya, kemudian tambahkan dengan klorin ya kan. Etilen tambah dengan klorin menghasilkan vinyl chloride ya. Nah, vinyl chloride ini ya. Vinyl chloride-nya tuh yang ini ya. Ini etilen ya, tambahkan dengan klorin. Ini dia ada tahapannya ya. Jadi dia nggak bisa langsung dapat C2H3Cl ini. Jadi di sini dia jadi C24Cl2 dulu ya. Kemudian C24Cl2 ini dia terurai menjadi C2H3Cl ya plus HCl ya. Nih, ya. Nah, kemudian HCl ini akan bereaksi dengan oksigen ya menjadi klorin dan air. Ya. Jadi dia ada beberapa tahapan ya, ada tahapan sampai menghasilkan vinyl chloride. Tapi ada juga yang namanya competing reaction ya. Jadi ada reaksi samping ya. Kalau ini kan tahapan reaksi, ada juga yang namanya reaksi samping. Ada reaksi utama, ada reaksi samping. Nah, ini biasanya yang kalau bisa kita hindari ya. Kalau bisa kita hindari ya. Jadi kalau dari samping itu kita tadi ya selektivitasnya bagaimana ya. Artinya selektivitas untuk reaksi yang utama itu seperti apa. Nah, itu kan kalau semisal mengarahnya ke reaksi samping kan kita malah menambah tadi ya pengotor impuritas ya dalam produk utama kita. Kita nggak menghasilkan produk utama tapi malah menghasilkan produk samping. Oke, di sini kita lihat ya untuk apa namanya etilen ya dia 30.000, kemudian klorinnya 40.000, vinyl chloride-nya 50.000 ya. Untuk oksigen bebas ditangkap bebas, kemudian untuk air digunakan untuk sistem utilitas. Nah, di sini apa namanya kita lihat ya. Kita secara stoichiometri kita analisa. Di sini ada ini bahan bakunya ini semua ya. Jadi etilen ya tadi ya, kemudian klorin. Dan di sini ada apa namanya? Produk sampingnya ya. C2H4Cl ini produk sampingnya. Nah, ini produk utamanya ya. C2H3Cl ya, vinyl chloride, kemudian ada ininya juga. Ini produk sampingnya ya, ini reaktannya. O2 kan ya, O2 dan ya. Sorry, ini untuk ini reaktannya, kalau H2O ini produk sampingnya, ya H2O produk sampingnya. Jadi kita stoichiometri kita analisa semua ya, kita cantumkan di sini untuk reaksi 1, reaksi 2 sama reaksi 3. Di sini C2H4 etilen dia kan terkonsumsi ya, reaktan, berarti kan dia terkonsumsi. Ya di sini dia cara molnya dia 2 ya, 2 mol, berarti min 2 mol ya, karena dia terkonsumsi berarti min ya. Kemudian klorinnya dia di sini min 2 ya. 2 mol. Kemudian C2H4Cl2-nya plus 2 ya. Dia plus karena dia produk ya kan. Ini produk samping ya. Kemudian untuk reaksi yang kedua dia kemudian terurai ya dan min 2. Ya, kemudian vinyl chloride-nya dia plus 2 ya. Produksi ya di sini dia. Artinya kalau dia di sebelah kanan dia plus ya, kalau sebelah kiri dia min ya. Kemudian HCl-nya dia terbentuk ya 2HCl. Kemudian HCl-nya di sini apa namanya? Bakar ya menjadi oleh oksigen ya. Bakar dan oksigen menjadi H2O ya. Dan klorin. Di reaksi yang ketiga ini ya. Menjadi Cl ya. HCl-nya dengan oksigen setengah ya. Menghasilkan Cl2 dan H2O. Sama-sama 1 ya di sini. Di sini min 1, di sini plus 1. Nah, kalau kita jumlahkan semua berarti kan min 2. Kemudian di sini min 1, kemudian di sini 0 ya, kemudian di sini plus 2, kemudian di sini 0, min setengah, dan 1. Nah, ini sesuai dengan yang ada di sini ya, di total ini ya. Berarti kan 2, ya kan. Kemudian min 2, min 1, kemudian min setengah, ya, kemudian 2, ya 2C vinyl chloride-nya 2, kemudian airnya 1. Untuk negatif tadi reaktan ya karena dia terkonsumsi, kemudian untuk yang apa namanya yang plus itu produk ya karena dia tergenerate ya atau terproduksi. Nah, setelah ini yang kita butuhkan yang bawah ini ya, artinya yang di total ini ya. Lihat. Nah, di sini kita apa namanya kita kemudian kita hubungkan dengan ini kan baru apa namanya stoichiometri ya, mol ya dia ya kan ya. Nah, untuk karena dia mol kita butuh data berat molekul ya. Berat molekulnya kita butuhkan.
Ya masanya tinggal dikalikan dengan ininya, tinggal dikalikan dengan BM-nya, ya didapatkan di sini min 56, min 71, kemudian plus 125, ya min 16, ya artinya BM dikalikan dengan molnya, kita dapatkan masanya per kilogramnya. Nah kemudian kita kalikan dengan harganya tadi ya, harga bahan baku dan produknya. Jadi bahan bakunya tadi adalah etilen dan klorin kan ya. Etilennya 30.000, klorinnya 40.000, kemudian sedangkan produknya benar kloret dia 50.000. Nah, dijumlahkan didapatkan di sini minus ya 1.680.000. Kemudian di sini minus 2.850.000, kemudian untuk produknya plus 6.250.000. Nah, ini kita bisa lihat kita jumlahkan semua aja ya, kita di summation gitu ya kalau di Excel ya. Kita jumlahkan semua, kita dapatkan 1.700.000. Ini berarti kita untung ya, prosesnya ini untung. Nah, itu adalah uji awal proses ya. Jadi kita pilih proses yang menguntungkan. Ya secara kasaran kita bisa lihat ya. Ini belum masuk dalam ini ya, di alatnya, kemudian operating cost-nya. Ini hanya untuk tadi, kalau misalnya ada beberapa proses, ada beberapa reaksi, kita lihat, kita bisa bandingkan ya. Antara reaksi dengan reaksi satu dengan reaksi yang lain itu kira-kira lebih menguntungkan yang mana. Ya. Ini juga ini baru perbandingan awal ya, perbandingan awal. Ini belum sampai tadi ya, saya sampaikan. Ini artinya dalam artian seperti ini ya. Kalau misal ada beberapa reaksi gitu kan ya. Berapa reaksi dan reaksi satu ada 3 reaksi, 1, 2, 3. Misalkan reaksi satu itu dia paling menguntungkan gitu ya, paling menguntungkan. Itu belum tentu juga yang reaksi 2 dan reaksi 3 itu tidak menguntungkan dalam sisi tadi ya, operational cost sama capital cost-nya. Jadi ini baru uji awal ya. Uji awal itu paling enggak untuk menyingkirkan reaksi-reaksi yang tidak visible secara ekonomi. Jadi maksudnya seperti ini, misalkan ada 3 reaksi gitu, dan kalau ada satu reaksi itu yang nilainya minus, nah itu secara otomatis harus kita hilangkan. Ya. Dengan tinggal 2 reaksi ini. Kalau semua 2 reaksinya ini sama-sama menguntungkan, tapi misalkan yang reaksi yang pertama itu lebih menguntungkan daripada reaksi yang kedua, ya itu belum tentu kita pilih yang reaksi yang pertama ya. Karena ini baru tadi ya, baru dalam tahap membandingkan antara harga bahan baku dengan harga produknya. Ya. Ini baru harganya saja ya. Artinya bahan bakunya berapa dan produknya berapa, kita cari marginnya. Ini baru margin kasar. Tapi belum, nanti nggak serta-merta kita langsung ini lebih menguntungkan nih reaksi satu, kita pilih yang reaksi satu aja gitu. Nggak sampai segitunya ya. Jadi kita di sini hanya paling untuk menyingkirkan yang kira-kira yang secara ekonomi itu nggak visible. Bahkan nilainya minus ya, artinya bahan bakunya lebih mahal daripada tadi produknya, itu baru kita hilangkan. Ya. Tapi kalau ada sama-sama untung, nah ini kita nggak bisa langsung milih tadi ya, berdasarkan besar kecilnya tadi keuntungan ini. Ya. Karena ini baru tadi ya, membandingkan antara harga bahan baku dengan produk, belum ke capital cost-nya, ya tadi prosesnya, kemudian tadi kan banyak faktor kan ya, ada efektivitasnya, kemudian ada secara ekonomis, ya ekonomis berarti kan masuknya capital cost juga, ada operational cost-nya, dan keamanannya juga. Ya, jadi untuk bahan bakunya, harga antara bahan baku dan produknya dia gede, tapi ternyata prosesnya nanti tekanannya tinggi, ya kan, kemudian butuh banyak alat, nah itu juga lebih nggak menentukan kan ya. Jadi ini untuk uji awalnya, ya uji awalnya. Nah ini hanya untuk menguji ya, apakah reaksi yang kita ajukan itu tadi secara komersial itu visible ya. Karena apa tadi? Produksinya lebih besar daripada bahan baku yang digunakan. Ya. Artinya harga produknya lebih besar daripada harga bahan bakunya. Oke, kemudian setelah itu uji awal proses baru ya. Kemudian kalau misal semua proses itu sama-sama menguntungkan, ya misalkan ada 3 proses tadi, 1, 2, 3. Dan ketiga-tiganya sama-sama menguntungkan secara bahan baku sama produk itu menghasilkan keuntungan. Nah, itu baru kita lanjut ke step-step yang selanjutnya. Bahkan kita di sini ada pemilihan proses ya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk memenuhi persyaratan pemilihan proses ujian pabrik antara lain tadi ya, jelas deskripsi prosesnya ya. Jadi kita harus memastikan kalau proses yang mau kita ajukan ya, mau kita pilih itu deskripsi prosesnya jelas ya. Jadi mungkin dari paten ya. Kalau paling bagus sih dari paten ya. Biasanya kalau pabrik yang mau beroperasi atau mau mendirikan pabrik itu biasanya dia kayak punya konsultan gitu ya. Dia punya punya paling nggak dia beli patennya ya. Misalnya dari Mitsubishi, Heavy Industries atau yang mana gitu. Biasanya ada patennya. Itu berarti kan yang proven dia kan ya.
Kalau dalam skala misalkan buku ya kan, kemudian jurnal, itu biasanya ini apa namanya, data-data yang ada itu nggak banyak. Ya, buku biasanya nggak banyak. Kalau jurnal, oke banyak ya, tapi dia biasanya dalam tahap apa namanya, laboratorium, ya kan. Ya, jadi paling bagus ya biasanya kalau apa namanya, industri ya jadinya paten. Ya, langsung memilih paten A, B, C gitu. Ya, paten teknologi gitu kan ya. Yang teknologi yang dapat patenkan, dia bisa milih kira-kira teknologi mana yang paling bagus. Nah, kalau kalau dengan perkembangan teknologi saat ini sih biasanya ya menggunakan teknologi yang paling up to date ya kan. Paling up to date biasanya kan dia ya artinya lebih bagus ya. Mungkin secara proses, secara teknologi juga lebih bagus. Biasanya seperti itu. Tapi kalau untuk pembelajaran kalian misalnya nanti perancangan pabrik ya nggak harus sampai ke patented ya. Patented biasanya kan lebih detail dia. Namun bisa dari buku, ya kan dari buku, kemudian dari literatur apa namanya jurnal, nggak masalah. Ya. Jadi saya bicara dengan realitanya ya. Kalau untuk pembelajaran tadi ya dari buku, dari jurnal nggak masalah. Yang penting tadi ya prosesnya jelas. Kemudian analisa ekonomi secara awal sudah memenuhi syarat tadi ya, kalau analisa ekonomi tadi ya, artinya secara reaksi dia oke lah ya, bahan baku sama produknya itu kita bisa memberikan keuntungan. Ya, selisih antara harga bahan baku dengan produk yang dijual itu memberikan keuntungan. Kemudian dapat digambarkan dengan jelas flow diagramnya ya. Biasanya tiap proses kan ada flow diagramnya ya, ada flow diagramnya ya. Kalau flow diagramnya tadi ya, flow diagramnya jelas, kemudian deskripsi prosesnya jelas, berarti ini bisa artinya apa namanya bisa dijalankan lah ya, bisa didirikan perusahaan ini, pabriknya ini. Jadi kalau flow diagramnya nggak jelas ya, kemudian apalagi deskripsi prosesnya, nah bingung kan ya nanti ya proses seperti apa. Jadi paling nggak ada beberapa faktor, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di sini. Tadi jelas flow diagramnya, kemudian deskripsi atau uraian prosesnya jelas, ya kemudian secara uji awal proses ya dia memenuhi syarat. Kemudian dapat dibuatkan secara ekonomis alat prosesnya. Ya. Artinya dia apa? Artinya biasanya dia kan untuk alat proses sendiri kan ukurannya bermacam-macam ya. Ya. Jadi ya artinya yang ada di lapangan itu paling enggak kita kalau ketika mau memesan alat prosesnya itu ada lah yang secara ekonomis bisa dibuatkan ya alat prosesnya. Kemudian dapat dilakukan optimasi yang semaksimal mungkin ya, dapat dilakukan optimasi yang semaksimal mungkin. Artinya untuk tadi ya, untuk apa namanya, mengurangi production cost-nya, ya operating cost-nya, itu bisa kita kurangi dengan melakukan optimasi. Kemudian yang lain lagi tadi ya, ini hanya secara komersial tadi dapat dilaksanakan ya. Kemudian yang jelas ini ya flow sheet-nya ini ya, flow sheet-nya ini atau prosesnya tadi ya, flow diagramnya itu harus jelas ya. Ini ada beberapa tingkatan, di sini ada block diagramnya, kemudian ada flow of materialnya, kemudian alternatif aliran bahannya, ya ada semua. Kemudian proses operasi secara kimia dan fisiknya seperti apa, ya jelas. Artinya dalam pabrik kan dia nggak hanya kimia aja kan. Kalau kimia biasanya lebih ke di dalam reaktornya ya, dengan dari reaksi kimia. Tapi yang lain, misalkan pemisahan, kemudian apa namanya, di kolom distilasi itu lebih banyak fisikanya, ya mixing, pencampuran, kemudian pemisahan mungkin pakai filter, pakai decanter, pakai separator, biasanya dia lebih ke fisika. Nah itu juga harus jelas ya dia, artinya bahan-bahan yang kita apa ya ikut apa namanya dalam proses itu harus jelas, harus datanya harus lengkap ya semua datanya, ya data-data termodinamikanya, data-data fisikanya, ya physical dan chemical properties-nya ada semua ya. Jadi itu ya. Kemudian beberapa hal lain yang perlu diketahui apabila suatu proses akan diseleksi antara lain aspek teknisnya, aspek ekonomis, dan aspek dampak lingkungannya. Ini tadi ada kaitannya dengan yang saya sampaikan sebelumnya tadi, ada efektivitas, kemudian ekonomis, dan keamanan ya. Jadi efektivitas itu lebih ke teknisnya ya, lebih ke teknis dari prosesnya. Ya. Jadi harus dilihat jumlah dan kualitas bahan bakunya ya. Bahan baku untuk misalkan kita milih proses di beberapa proses gitu kan ya. Bahan bakunya seperti apa ya kan? Bahan bakunya kira-kira mudah didapatkan apa enggak ya. Kemarin kita ketika milih tadi ya
apa namanya, kerjaan pabrik kan kita harus pastikan bahan bakunya mudah diperoleh ya kan. Kemudian kualitasnya ya. Kira-kira dengan kualitas yang misalkan ada reaksi satu misalkan ya kita pilih. Nah, ini membutuhkan bahan baku yang grade-nya itu seperti apa. Ya, kira-kira grade seperti itu mudah didapatkan apa enggak. Nah, seperti itu. Kemudian jumlahnya tadi kan harus dipastikan dia harus bisa tersuplai ya. Kemudian ada konversi reaksinya, ya konversinya seberapa besar. Ya kalau semakin tinggi konversi otomatis kan produknya semakin besar pula, ya kan. Artinya dalam waktu ya constraint waktu itu konversi yang besar, semakin besar konversinya semakin bagus ya, dalam constraint waktu. Ya kan artinya 1 jam dia kalau konversi tinggi dia bisa memberikan hasil yang lebih banyak dibandingkan dengan kalau konversinya rendah. Kemudian selain itu juga ada kualitas ya, kualitas dan kualitas hasilnya. Kualitas berhubungan dengan konversi tadi ya, kualitas ya. Kalau kualitas lebih tadi ya, kalau prosesnya tadi misalkan prosesnya simpel ya, tapi tadi kualitasnya dia ternyata rendah. Karena tadi mungkin dia nggak pakai pemurnian. Ya, dia nggak pakai membran distilasi MD-nya ya. Dia tidak ada menara distilasinya ya. Menara distilasinya dia nggak ada. Ya, biasanya untuk kualitas ya kemurnian tuh dia di pemurnian ya, pemurniannya itu seperti apa. Yang kira-kira reaksi yang kita pilih itu mudah nggak ya untuk dipisahkan, mudah untuk dimurnikan ya dari reaksi pengotornya. Karena ada juga misalkan dia reaksinya reaksi homogen, ya kan reaksi homogen versus reaksi heterogen. Kalau menurut saya ya lebih beda reaksi heterogen. Reaksi heterogen berarti kan dia prosesnya beda kan ya. Misalkan reaksi heterogen padat sama cairan. Ya, biasanya reaksi heterogen homogen itu dikaitkan dengan ini ya, dikaitkan dengan katalisnya ya. Ya ada katalisnya kan ya. Katalisnya tidak ikut bereaksi, berarti kan harus dipisahkan. Kalau homogen berarti katalisnya itu satu fase, misalkan liquid-liquid ya. Katalisnya biasanya asam ya atau basa ya katalisnya. Nah, itu kan dia cairan kan ya, liquid-liquid ya. Dan dia harus dipisahkan ya. Ketika harus dipisahkan otomatis kalau homogen kan mungkin lebih banyak effortnya ya, kan dia tercampur dengan tadi ya produk utamanya. Tapi kalau heterogen biasanya lebih mudah dipisahkan ya, kalau dia kan padatan, ya kan padatan sama liquid lebih mudah dipisahkan dibandingkan dengan liquid-liquid. Ya, jadi seperti itu. Jadi reaksinya tadi reaksi ya katalisnya seperti apa, apakah homogen atau heterogen gitu. Itu kata-katanya nanti dengan operational cost-nya ya kan. Kalau homogen berarti kan butuh alat yang berlebih dibandingkan dengan yang heterogen. Demikian juga untuk kualitasnya ya. Kalau homogen lebih susah ya untuk memisahkan tadi ya katalisnya dibandingkan dengan yang heterogen. Kemudian efisiensi separasi dan purifikasi ya. Ini ada kaitannya tadi dengan tadi ya, kualitas ya. Kalau proses yang kita pilih ya, misalkan dia apa namanya separasinya, alat-alatnya ya, purifikasinya bagus, ya menghasilkan kualitas yang bagus pula. Jadi banyak faktor ya, aspek teknis yang harus kita pertimbangkan. Ya. Kemudian itu untuk prosesnya ya, kemudian untuk operasinya ya. Jadi tadi ya suhu dan tekanan itu kan thermodynamic properties yang paling utama ya, suhu dan tekanan. Jadi kalau kita pilih proses ya mungkin suhu dan tekanannya rendah ya kan. Suhu dan tekanannya rendah. Kalau suhu kaitannya dengan nanti apa namanya energinya ya kan. Energinya kalau suhunya tinggi otomatis kita butuh tadi suplai panas ya steam ya kan. Kalau suhunya rendah ya lebih enak kan ya dia. Misalkan suhunya 30 derajat tekanannya 1 atm lebih enak lagi tuh. Ya. Tapi pokoknya ada banyak apa namanya faktor yang tadi kadang-kadang itu balancing ya. Misalkan operasinya enak nih, ya, tapi ternyata hasilnya nggak maksimal ya, atau kurang maksimal. Untuk operasinya tinggi, ya misalkan, karena gini, kalau kita pingin konversi yang apa namanya tinggi kan, konversi ada kaitannya apa namanya laju reaksi ya, ada kaitannya dengan suhu kan ya. Kalau suhunya semakin tinggi, biasanya laju reaksinya akan semakin tinggi pula, kan? Karena energi konversinya kan lebih tinggi kan dia kan ya. Tapi semakin panas dia semakin cepat. Tapi tadi ya kalau semakin panas otomatis butuh tambahan steam. Ya kan? Kemudian pendinginnya juga nanti untuk menurunkan suhunya butuh coolant, ya cooling water misalkan. Ya, itu kalau misalkan suhunya nggak sampai ratusan ya. Kalau ratusan ya di atas 150, 200
kita butuh yang namanya bukan cooling water lagi, tapi kayak heat transfer fluid, ya, kayak coolant gitu. Jadi bukan air lagi, tapi heat transfer fluid, intinya bahan pendingin lainnya. Nah, itu kan juga lebih cost ya dibandingkan dengan kalau pakai air biasa. Itu dalam suhu ya. Jadi memang banyak faktor yang perlu dipertimbangkan. Nah, ini semua harus istilahnya data-datanya harus tersedia semua ya. Jadi kalau ada reaksi yang datanya nggak tersedia, nggak ada referensinya, ya kan di buku nggak ada, di literatur lain nggak ada, jurnal nggak ada, paten nggak ada, ya mendingan langsung coret aja. Gitu. Kemudian tekanan nanti kaitannya dengan tadi ada dua ya, tekanan itu tadi yang pertama kan mengenai resiko ya. Jadi kalau misal proses itu tekanannya semakin tinggi, dia semakin high risk ya kan. Tadi resikonya karena tadi bisa explosion ya, kalau misal ada leakage atau apa gitu bisa eksplosif ya, sangat berbahaya. Kemudian katanya juga dengan konstruksi ya, artinya semakin tinggi karena otomatis kan konstruksi bahan untuk vesselnya ya kan, untuk reaktornya misalnya harus tebal, semakin tebal pula kan ya kan, untuk menahan tadi tekanan ya, semakin tinggi tekanan biasanya konstruksinya akan semakin mahal pula karena tadi ya dia butuh konstruksi bahan yang lebih tebal. Nah itu juga cost yang capital cost di situ. Jadi banyak faktor yang perlu dipertimbangkan ya, baik dari sisi prosesnya, dari reaksinya tadi ya, kemudian dari tekanan, dari operasinya ya, kondisi operasi ya, suhu dan tekanan ya, kondisi operasinya harus kita pertimbangkan pula. Kemudian aspek ekonomis tadi ya, modal yang dibutuhkan ya. Kira-kira investmentnya, capital cost-nya seperti apa dia, ya kan, artinya butuh alat-alatnya ya, jumlah alatnya, ya kan, itu kan bisa kita lihat ya dari prosesnya, dan kita lihat dari diagram prosesnya bisa kita bandingkan kan ya. Oh, proses ini rumit banget, yang ini simple, seperti itu. Ini mesti butuh alat yang lebih banyak ya, otomatis lebih mahal ya untuk modalnya, lebih banyak butuh modal. Kemudian rate of return ya, rate of return. Kalau misal dia produksinya cepat ya, otomatis kan dia semakin cepat pula untuk memulihkan modalnya kan ya, laju pengembalian modalnya ya, laju pengembalian modalnya itu lebih cepat dia. Kalau tadi ya konversinya tinggi, kualitasnya bagus, ya semakin banyak terproduksi ya, dalam konsen waktu yang sama dia produksinya semakin banyak, kemudian juga dengan produknya dia kualitasnya juga bagus. Kemudian POT-nya ya, pay out of time ya. Nah ini aspek ekonomis sekarang sudah mempelajarinya ya. Kemudian yang ketiga aspek dampak lingkungan ya tadi ya. Jadi bahan bakunya sama produk yang kita hasilkan itu seperti apa. Ya paling enggak dari bahan baku ya, bahan baku yang kita gunakan tuh apakah berbahaya apa enggak. Ya seperti itu. Kalau pakai asam-asaman, nah itu kan berbahaya. Ya kan, pakai asam, tekanannya tinggi pula, itu lebih berbahaya lagi kan ya. Mungkin enggak hanya asam, mungkin dia eksplosif ya kan, flammable seperti itu. Nah, itu juga perlu dipertimbangkan. Kemudian juga polusi yang dihasilkan. Ya, kira-kira produk sampingnya yang akan kita buang ke limbah itu, sebagai limbah itu seperti apa dia. Itu juga penting. Kemudian setelah kita pilih prosesnya ya tadi ya, berdasarkan aspek teknisnya, ekonomisnya, dampak lingkungannya, baru kita uraikan proses yang kita seleksi ya. Ya, proses yang kita telah seleksi kita uraikan. Ini biasanya kita membandingkan misalkan ada beberapa proses gitu, kalau di perancangan pabrik gitu bandingkan, bahkan ada 3 proses ya dibandingkan dengan 3 tabel gitu ya. Ada tabel kemudian berapa kolom, yang 4 kolom gitu kan ya. Yang kolom pertama itu dia kayak item-itemnya yang perlu diperbandingkan, kemudian yang 3 kolom itu reaksi masing-masing prosesnya atau reaksinya. Ya, masing-masing proses ya. Jadi ini ya, reaksi yang sama terkadang juga punya proses yang beda ya. Reaksi yang sama ya, terkadang juga mempunyai proses yang beda. Jadi nggak hanya reaksi tapi juga proses. Maka reaksi A ya proses 1, reaksi A proses 2 gitu. Proses kan bisa jadi batch, bisa jadi continue ya kan. Seperti itu. Jadi selain tadi bahan baku, kemudian bahan bakar yang digunakan ya, serta polusi yang dihasilkan. Halo, masih mendengar saya ya? Masih, Masih, Pak. Pak. Oke. Internet saya nggak stabil karena tadi.
Nah, setelah kita dapatkan tadi proses kita seleksi, kita uraikan prosesnya ya. Biasanya kan kalian dulu di menggambar teknik tuh mempelajari apa? Halo? Mempelajari kayak menggambar flow diagram pakai Visio nggak? Halo? Halo. Ya, kalian udah mempelajari Visio nggak? Kayak dalam menggambar teknik gitu. Kayak flow diagram gitu. Dipelajari nggak? Di Gamtek nggak dipelajarin, Pak. Gimana? Nggak ada. Nggak ada. Kalau dari kampus enggak ada, Pak. Tapi kayaknya TA rata-rata pakai Visio gitu deh, Pak. Langsung belajar nanti pas TA-nya. Oh, Biasanya kayak gitu, Pak. langsung ya, learning by doing ya. Oke, berarti menggambar teknik belum ada kayak bikin flow diagram kan ya, kayak simbol-simbolnya gitu, belum ada ya? Belum ya? Ya nanti di kuliah ini coba saya berikan ya untuk bukan menggambar teknik tapi lebih ke flow sheeting gitu ya, flow diagram ya. Oke, flow diagram itu ada macam-macam jenisnya ya. Seperti ini ada beberapa jenis ya. Kira-kira ya nomor 1 ini dinamakan apa ini? Yang paling atas? Blok diagram. Block diagram atau BFD ya, block flow diagram ya. Block flow diagram. Ada flow-nya kan di sini kan dia kan ya BFD. Kemudian kalau yang kiri ini, bawah kiri apa? Yang ini. Ini apa? D. P? PFD, Pak. PFD atau PEFD ya. Proses flow Proses diagram. engineering flow diagram atau proses flow diagram ya, sama. Kalau yang ini PNID. PNID. Singkatannya apa PNID itu? PNID apa singkatannya? Piping and installation. Instrumentation Diagram. Instrumentation ya. Instrumentation diagram. Kalian pernah mempelajari ini? Maksud apa dalam di mata kuliah apa? Proses kontrol. PPTK. AIK, Pak. AIK. Oh, oke. Tapi nggak sampai detail ininya ya, maksudnya komponennya gitu ya? Di PPTK, Pak. Cuma dikenalin, Pak. Juga Oh, kenalin aja ya, ya udah, nggak masalah. aktuator. Oke, aktuator ya, proses kontrol juga ada ya. Ini biasanya kalau saya dulu waktu mahasiswa sampai suruh bikin ini PNID, artinya paling nggak untuk reaktor atau untuk apa. Tapi kalau di UI, teknik kimia UI sepertinya nggak sampai jauh ini ya. Ini kan detail banget ya, ini kan ya. Ini sampai nanti proses kontrolnya seperti apa itu. Biasanya ya PFD ini ya. Jadi bikin nanti paling nggak ada 2 ini ya. Yang pertama block flow diagramnya seperti apa, kamu ya kan. Ada 2 jenis ya, ada diagram kualitatif ya. Kualitatif berarti dia hanya ya kayak ini kualitatif ini ya. Dia masuknya apa, di sini apa, kemudian keluarnya apa, di sini alatnya apa, seperti itu. Kemudian ada juga yang kuantitatif. Jadi ada kualitatif, ada kuantitatif. Kalau kuantitatif dia kelihatan ada angka-angkanya di sini ya. Jadi yang masuk di sini komponen A, B, C, D itu jumlahnya berapa aja ya. Flow rate-nya berapa seperti itu. Nah tadi jadi kita harus membuat apa yang namanya minimal itu engineering flow diagram ya, proses engineering flow diagram ya, PEFD ya. Proses engineering flow diagram atau proses flow diagram ya. Nah proses flow diagram ini menggambarkan tadi ya, secara lengkap proses yang dipakai dalam desain baik mulai dari bahan baku sampai menjadi bahan jadi dan juga hasil sampingnya ya. Nah, suatu proses yang digambarkan secara teknik agar yang melihat dapat memahami proses tersebut secara tepat ya. Jadi ini penting. Jadi pesan saya PFD nanti ya kalau kalian buat tuh kalau bisa sedetail mungkin ya. Karena itu yang biasanya akan dikoreksi oleh penguji ya. Proses engineering flow diagram ya. Harus yang tepat ya, benar dan juga detail. Biasanya kan ada 3 komponen kan ya, ada tekanan operasinya, ada suhu operasi, dan juga nomor aliran. Paling 3 itu. Selain itu juga ini beberapa komponen-komponennya ada yang harus ada dalam PFD ya, proses engineering flow diagram. Kode alatnya, ini harus ada kode alatnya. Ya. Soalnya ya namanya alat kan ada yang sama ya, heat exchanger ya kan. Nah ini HE berapa ya? HE1, HE2, HE3.
Heat exchanger sendiri kan ada dua kan ya, bisa heater, bisa cooler, ya kan. Jadi seperti itu. Biasanya dibedakan ya antara heater dan cooler. Kalau HE sendiri tuh nggak bisa mewakili ya. Kalau heat exchanger satu, ya kan. HE itu ada dua jenis tadi ya, bisa heater, bisa cooler, ya kan. Berdasarkan fungsinya kan, yang kalau heater berarti memanaskan, kalau cooler berarti mendinginkan. Antara heater dan cooler biasanya beda. Itu biasanya penamaannya itu ada aturannya, yaitu di buku Ulrich kalau nggak salah ya. Kemudian aliran utamanya, aliran utama bahan, dan aliran utama recycle, kemudian alat transportasi proses. Ya, biasanya kalau alat transportasi proses contohnya apa? Kalau padatan apa? Padatan contohnya? Load conveyor. Load conveyor, ya kan, bucket elevator. Kalau apa namanya dalam bentuk powder gitu, blower ya, blower. Ya, artinya kalau gas, artinya kalau powder kan dia biasanya transportasinya kan pakai udara ya, biasanya pakai blower ya, atau kompresor biasanya untuk apa namanya gas juga. Kemudian kalau yang liquid ya pakai pompa. Gitu. Kemudian utilitas ya, utilitasnya. Kemudian di kode alatnya ada artinya kan ya, misalkan 11A, 112 gitu. Ya, kemudian ada judul prosesnya, ya ini proses apa ini. Yang kemudian ada neraca massa dan alirannya. Neraca massa aliran biasanya ada di bawahnya. Ya. Karena nanti kalau udah masuk bikin PPK, perancangan pabrik, kalian udah paham nanti ya. Nah ini beberapa apa namanya ini flow diagram ya, beberapa kodenya. Misalkan ini ada simbol-simbolnya. Ini ada di buku Ulrich ya. Simbol-simbolnya kotak itu simbolnya apa, lingkaran itu simbolnya apa, ya kan. Kemudian ada yang kayak apa diamond gini, itu simbolnya apa. Nanti lebih detailnya ini ke pembahasannya selanjutnya ya. Ini hanya pengantar saja. Kemudian numbering ya, misalkan R110, R ini berarti reaktor ya kan. Biasanya ada ininya, ada kodenya misalnya ini ya. R itu reaktor ya kan. C itu crusher, mill ya, grinder ya. Kemudian heat exchanger ya, cooler, condenser, heater, boiler, pump dan lain sebagainya. R110 ya. Di sini satu digit pertama ya, nanti menunjukkan nomor areanya. Jadi nomor area 1. Nah, area ini kaitannya dengan ini ya. Kalau kemarin sudah saya sampaikan sebelumnya ya, namanya ya. Ya namanya tahapan proses kan ada 5 ya paling enggak ya, bahan baku, kemudian reaksi, ya, kemudian pemisahan produk, kemudian pemurnian produk, kemudian penanganan produk, ada 5 itu. Tapi ada juga kadang yang cuma 4 aja ya, jadinya antara pemisahan dan pemurnian itu jadi satu. Misalkan pemisahannya cuma butuh 1 separator ya. Kalau butuh 1 separator ya nggak mungkin kita butuh area yang luas kan ya. Nomor area itu nomor area tadi itu ya. Misalkan ini area bahan baku. Ya, jadi biasanya berdasarkan areanya ini area bahan baku. Ini area apa namanya reaksi ya. Kemudian di sini area pemisahan, di sini area pemurnian, di sini area penanganan produk gitu. Itu dipisah-pisah biasanya areanya. Ini ada nomor-nomornya. Jadi reaktor ini masuk ke area nomor 1 misalkan. Kemudian dia nomor alat prosesnya, ya nomor alat prosesnya. Ya. Kemudian alat utama dia kan alat penunjangnya dia 0 ya. Jadi ada juga yang namanya alat penunjang ya, alat penunjang. Misalkan alat penunjang itu apa? Kayak tadi, heat exchanger itu alat penunjang ya kan. Kemudian pompa ya kan, kemudian nanti bucket elevator, bucket conveyor itu kan alat-alat penunjang ya kan, dia alat transportasi, alat pembakar panas. Kalau alat utama ya kayak reaktor ya, tangki ya kan, tangki penyimpan, kemudian reaktor, kemudian separator ya, kemudian dekanter ya, kemudian tadi distilasi ya, kemudian apa namanya ada tangki penyimpan, itu sama-sama alat utama ya. Kalau alat penunjang di sini 0 berarti dia ya, karena dia bukan alat penunjang. Kemudian di sini ada apa namanya ini alat penunjang ya. Nah, alat penunjang ini bisa jadi ada 2 jenis ya, bukan 2 jenis, jumlahnya ada 2 dia ya. Jumlahnya ada 2 ya. Jadi yang namanya apa namanya alat itu kalau di industri itu nggak hanya cuma 1 dia ya. Kita kan ya bisa memastikan ya kalau alatnya itu kan running terus ya. Jadi ada trouble misalkan, ada trouble. Ya kalau ada trouble kan nggak susah kan ya, kalau misal nggak mungkin seluruh proses stop hanya karena satu alat. Misalkan alatnya pompa, ya pompa lagi misalkan.
Kalau alatnya reaktor mungkin ada maintenance semuanya diberhentikan semua kan, yang nggak mungkin dilanjutkan. Kalau reaktor dia cuma satu ya kan, dia reaktor di shutdown semua biasanya ya, karena reaktornya harus di maintenance ya kan. Tapi kalau cuma gara-gara satu pompa harus di shutdown kan nggak mungkin ya kan. Jadi biasanya pompanya ada dua ya. Biasanya yang artinya dia tuh secara biasanya yang sering trouble itu ya yang mekanik gitu ya. Kalau pompa ya, kemudian blower, kompresor, dia kan kayak ada mekaniknya kan ya, ada putarannya kan di situ kan ya. Kalau yang lain kan ya nggak ada kan ya, paling cuma pengaduk nggak masalah biasanya kan ya, kan dia putarannya kan pelan ya kan. Kalau yang lain kan dia hanya berdasarkan proses kimia fisika. Kalau reaktor mungkin kimianya ya kan. Kalau yang lain kan dia cuma fisika aja ya, fisika. Kalau ini dia lebih ke mekanik dia, kan ada apa namanya tadi pompa, biasanya pompa ya kan, kemudian blower, kompresor, yang paling itulah alat-alat yang kerjanya itu sangat berat kan di situ kan dia kan ya sering mudah panas gitu kan ya. Nah itu biasanya ada spare-nya dia ya, ada spare-nya. Kalau pompa satu berhenti gitu kan, atau macet atau apa gitu butuh maintenance, nah pompa yang kedua ini bisa berjalan ya. Artinya untuk memastikan semua lainnya itu selalu berjalan terus ya, lainnya tuh nggak ada yang berhenti ya. Satu alat aja dia berhenti, nggak ada spare-nya, ya udah terganggu semua prosesnya kan ya. Kita harus steady state kan, kalau aktivitas berarti kan harus tidak ada disturbance ya, nggak boleh ada gangguan ya, biasanya ada spare ya, spare alat penunjang. Ya, tadi udah ya, ini beberapa nomenklatur ya, penamaan. Nah, setelah kita tadi dasar prosesnya kan udah ada kan ya. Kita kan sedikit udah masuk ke engineering flow diagram kan ya. Kita setelah jadi minimal tadi ya, kalian harus bikin PFD2 ini ya. Yang pertama blok diagramnya dulu, blok flow diagram. Setelah blok flow diagram kalian kembangkan menjadi proses engineering flow diagram atau proses flow diagram ya. Ini yang harus kalian kerjakan. Kalau ini nggak ada kewajiban ya, biasanya tergantung dari masing-masing universitas. Kalau ini lebih detail lagi, ini berarti masuk ke proses kontrolnya juga harus dimasukkan di situ ya. Nah, parameter untuk proses kontrolnya juga harus dimasukkan di sini. Ini lebih detail lagi. Ya tugas khusus lah. Kemudian setelah PFD jadi, nah kalian harus diuraikan ya, dideskripsikan ya, diceritakan ya. Dan paling tadi ada 5 step kan ya, ada 5 tahapan penting ya dalam tadi produksi. Bahan bakunya siapa ya kan. Misalkan bahan baku ini disimpan di tangki ini ya kan. Kemudian misalkan kalau bahan bakunya dalam bentuk padatan ya, misalkan ada juga kan ya NaOH butuhnya cair, tapi kalian belinya padatan ya kan. Itu ada ada alasannya kenapa belinya padatan ya, NaOH itu. Alasannya ya gini, kalau NaOH kan dia sifatnya higroskopis ya. Higroskopis itu dia mudah menyerap air. Ya, jadi lebih bagus bukan itu alasannya. Jadi gini, misalkan butuhnya NaOH solutionnya misalkan 50%, ya kan. 50% berarti kan NaOH-nya 50, ya kan, airnya 50, ya kan, 50%. Ketika kalian ini sangat jauh ya, kalau dekat nggak masalah ya, misalkan kalian belinya dekat ya, artinya komponennya tetanggaan misalkan, ya tinggal ngetap aja kan ya, bikin saluran pipa gitu, langsung disalurkan aja. Ya dari tangki penyimpannya dia dialirkan ke tangki penyimpan bahan bakunya kalian, itu nggak masalah itu. Tapi kalau harus harus pakai truk tangki ya kan, nah itu bisa mungkin sih pakai padatan aja ya kan. Karena apa, kalau misal dia pakai 50% tadi ya, pakai truk tangki itu sama juga dengan kalian beli air ya kan. Yang namanya tadi NaOH 50% berarti kan NaOH-nya 50, airnya 50 ya kan. Kalau kalian belinya dalam bentuk tadi solution yang dibutuhkan, kan kita butuhnya 50% aja Pak. Ya kita belinya 50%. Ya tapi artinya nggak efisien itu kan ya. Dari sisi waktu, ya kan, dari sisi cost. Ya. Cost transportasi kan juga cost ya, logistik kan juga cost ya. Kemudian lebih mending ya beli yang solid ya kan. Kalau solid misalkan 100% solid, kalau di sini 50% NaOH aja. Berarti kan butuh 2 kali bolak-balik ya kan untuk mendapatkan hasil yang sama. Untuk mendapatkan jumlah bahan baku yang sama,
Kalau liquid tadi butuh 2 kali ya bolak-balik, kalau cuma yang solid cuma butuh sekali aja. Itu dari sisi waktu ya, kemudian dari sisi apa namanya transportation cost itu lebih mahal. Ya, nah biasanya bahan baku, jadi bahan baku itu nggak hanya langsung disimpan kemudian langsung masuk ke reaktor, ada juga ada treatmentnya biasanya penyimpan bahan baku. Sedangkan tadi yang solid yaitu dia berarti harus diencerkan, dimasukkan dalam mixing tank ya kan, kemudian campur air, yang kemudian sampai konsentrasi berapa, kemudian mungkin butuh dipanaskan dulu ya. Mungkin juga butuh, mungkin reaksinya gas-gas nih, berarti harus diuapkan dulu. Kemudian suhunya agak tinggi nih, oke, berarti harus dipanaskan dulu. Tekanannya juga lumayan, nggak tekanan 1 bar, tekanannya dinaikkan, ya seperti itu. Itu bahan bakunya dia pre-treatment sebelum masuk ke reaktor, ya. Jadi bahan baku itu nggak langsung masuk aja reaktor gitu. Jadi kadang-kadang ada beberapa bahan baku yang perlu di-treatment lebih dahulu, ya, pre-treatment, ya. Kemudian yang kedua adalah reaksi, ya. Ini yang paling utama reaksi. Biasanya ya reaktor aja dia, ya. Nah, kemudian pemisahan, ya, setelah reaksi ada namanya produk utama, ada produk samping, ini dipisahkan dulu. Jadi terkadang itu nggak bisa langsung misah gitu ya, artinya langsung oke, ini ada reaktor, keluar reaktor langsung dipisahkan. Produk utama, produk samping gitu. Ya, jadi nggak bisa seperti itu ya. Artinya alat itu nggak bisa bekerja dengan keinginan kita ya. Dia punya tadi ya konsep termodinamiknya, fisika, kimianya itu ada, ya. Jadi kemudian juga efisiensi dari alat juga terkadang nggak 100% ya. Misalkan pemisahan, ya bisa cuma 60% dipisahkan, ya kan. Artinya pasti masih ada yang namanya impuritas dalam produk utama kita. Nah itu setelah dipisahkan, ya baru dimurnikan. Jadi nggak bisa langsung reaktor masuk ke MD langsung gitu, ya. Berat biasanya MD-nya itu ya. Jadi dipisahkan dulu. Ya, ini mudah nih, misalkan ada gas sama liquid, gasnya dihilangkan dulu, tinggal liquid, ya kan. Liquidnya nih perbedaan densitasnya tinggi nih, oke, dipisahkan pakai apa? Dekanter, ya kan, pakai dekanter, oke, dipisahkan pakai dekanter. Ya, setelah itu apa? Ini dekanter, setelah itu diapain? Ya, ini bisa langsung dimasuk ke MD, ya. Itu kalau liquid, kalau misal dia pemisahannya produknya dalam bentuk apa namanya? Padatan gitu, biasanya dia kan kalau misal konsentrasinya tinggi, dia dalam bentuk slurry gitu bisa pakai rotary drum filter atau dia pakai crystallizer ya kan, dalam bentuk padatan misalkan. Itu juga pemurnian tadi ya. Ya rotary dryer itu jadi pemurnian itu enggak hanya MD ya. MD itu kalau bentuknya kan liquid ya, kalau solid ya kayak rotary dryer gitu. Biasanya kan dia ya tinggal airnya aja. Nah, ini dihilangkan dengan cara tadi dikeringkan pakai rotary dryer, tinggal padatannya ini airnya lebih sedikit gitu. Pengenalan produk lebih ke packaging ya. Produk lebih packaging, apakah dia kan semen ya. Jadi kan jadinya curah, dia kan dalam bentuk powder gitu kan. Kemudian ya packaging gitu, ya pakai sak semen gitu. Atau dia mungkin suhunya masih tinggi, diturunkan suhunya baru masuk ke apa namanya? Tadi tangki penyimpan. Atau produknya masih dalam bentuk gas nih, ya berarti harus dikondensasikan dulu dan masuk ke tangki penyimpan itu. Jadi lebih ke packaging dia. Nah, tangki penyimpan mungkin baru nanti dimasukkan dalam, apakah dia bentuknya, artinya kita dia, apakah dia B2B atau B2C ya. Kalau misal produknya ini adalah alkohol, kan 80%, kan dia lebih ke B2C kan ya. Dia untuk apa? Untuk rumah sakit, hand sanitizer, itu. Berarti ya masuknya di botol-botol kecil-kecil seperti itu. Tapi kalau dia memang sebagai bahan baku untuk bisnis apa namanya company yang selanjutnya, ya biasanya ya enggak dalam di packaging seperti itu. Ya biasanya kalau packaging itu yang B2C ya, kayak tadi semen, ya kan, kemudian etanol, ya kan, kemudian apalagi itu biasanya yang B2C, sampo, ya kan, kemudian sabun, itu. Kalau B2B biasanya ya terakhirnya ya di tangki penyimpan aja, ya, penyimpan produk. Gitu. Oke, uraian proses ya, ini kalian ceritakan di sini kan ya.
bahan bakunya, ya kan, komponen utamanya apa, impuritasnya apa, kemudian dia proses itu apa prosesnya, dia menggunakan reaksi apa, prosesnya apa, apakah batch atau continue, kemudian peralatan prosesnya atau apa. Jadi ada 3 tahapan tadi kan ya. Ada bahan bakunya dia apa, kemudian prosesnya dia apa, apakah perlu pretreatment terlebih dahulu, ya kan, dipanaskan, diuapkan, kemudian ditingkatkan atau apa. Ya, atau tadi harus diencerkan dulu, ya kan, awalnya dia padatan, diencerkan menjadi liquid, ya, dan bla 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 dan seterusnya. Kemudian di reaktor itu reaksinya seperti apa, ya kan. Biasanya kan ada kayak rasio kan ya, bahan baku dengan reaktornya seperti apa. Apakah 1:1, ya. Kalau reversible kan mungkin 3:1 atau 2:1, ya kan, karena biasanya kalau reversible kan dia bahan bakunya harus diperbanyak, ya, dilebihkan. Ya, jadi seperti itu. Kemudian setelah itu masuk ke pemisahan separator tadi kan ya. Kemudian setelah itu masuk ke purifikator ya, lebih ke MD ya, atau electrolyte dryer misalkan, dan baru ke produk. Jadi diuraikan prosesnya. Kemudian di situ juga nanti ya dibutuhkan steam, ya kan. Artinya misalkan ditingkatkan suhunya menggunakan heat exchanger ya, bukan heater. Heaternya pakai apa ya kan, pakai steam. Ya. Kemudian pendinginnya pakai air atau coolant ya. Dan listriknya juga. Nah, kemudian baru ke nanti sampai menghasilkan produk utamanya apa, kemudiannya berapa, kemudian produk sampingnya apa aja, itu. Kemudian nanti habisnya itu apa aja. Nah, macam-macam proses tadi kan reaksi udah tadi kan ya, perbandingan reaksi kita bandingkan ya. Setelah itu tadi ya, proses ada 2 tadi ya, saya sebutkan, ada bisa continue, bisa batch ya. Proses batch berarti itu dia kayak closed system ya, jadi nggak ada material ya. Ingat material ya, bukan energi ya. Kalau energi dia tetap ada biasanya ya. Apakah dia sifatnya ekstremis ya berarti butuh pendingin. Kalau endotermis berarti butuh kayak pemanas. Nah, proses berarti dia closed system, berarti tidak ada material yang masuk maupun yang keluar ya, tapi ada akumulasi di situ. Dalam proses continue, selama proses ada aliran masuk dan ada aliran keluar dan tidak ada akumulasi. Ya. Jadi dia steady state ya, tidak ada akumulasi. Kalau proses batch ya nggak steady state ya, namanya aja batch ya. Kalau continue kan steady state itu identik dengan continue ya. Kalau dikatakan prosesnya continue berarti sistemnya masih steady state ya. Tidak ada akumulasi terhadap waktu. Nah, jadi gini ya, proses batch, meskipun kita ngomong proses batch ya, tapi dalam kenyataannya yang namanya pabrik kan nggak mungkin dia berjalannya bahkan dia memproduksi, misalkan ada waktu tunggu kan ya. Proses batch biasanya yang katanya dengan kayak biologi gitu, kayak fermentasi, ya kan, kemudian apa gitu, biasanya dia katanya dengan biological process. Nah, kan nggak mungkin 1 jam kita tunggu, enggak ya. Yang lainnya diem ya idle gitu, alat-alat yang lainnya nggak berjalan. Setelah 1 jam, nah baru dialirkan. Nah, itu namanya kan nggak bisa, artinya nggak berjalan, nggak continue ya. Artinya prosesnya tetap batch ya, tapi ya namanya bisnis itu harus berjalan terus kan, bisnis kan ya. Pabrik harus tetap berjalan terus kan ya, 24 kali 24 kali sehari ya. Kemudian 330 hari gitu kan. Itu harus terus berjalan, ya kan. Nah, otomatis kalau kita mau memastikan suatu proses berjalan, otomatis kan reaktornya nggak hanya 1. Ya, reaktornya harus banyak reaktornya, ya. Ya kayak contohnya kayak gini lah. Misal kayak di restoran ya. Restoran itu kan butuh waktu kan buat masakan ya. Ya misalkan mau bikin pizza gitu kan. Tapi kan nggak cuma satu proses berjalan dari A sampai Z kemudian jadi satu pizza. Yang lainnya ngapain? Biasanya kan ada banyak macamnya kan ya. Kompornya ada banyak ya, ovennya ada banyak ya kan, kemudian yang bikin adonan ada banyak ya. Jadi masuk ke oven ya, kemudian keluar, artinya waktunya dia di scheduling ya, ada waktunya beda-beda ya, masuknya beda-beda. Nah, tapi kan kelihatan dia alirnya smooth ya kan ya, prosesnya continue dia. Ya, setiap jam itu ada sekian buah pizza yang keluar, yang diproduksi. Ya meskipun sifatnya kan batch dia kan, dia harus tunggu di dalam matang baru bisa dikeluarin ya kan. Jadi seperti itu ya. Jadi meskipun batch tapi dia secara plan, secara pabrik ya dia harus continue sifatnya. Dia kapasitasnya itu harus terpenuhi. Ya. Jadi kontinuitas itu lebih ke proses ya. Tapi yang namanya kapasitas itu harus tetap terpenuhi kan ya.
Misalkan kapasitasnya 10.000 ton per tahun, ya, atau sekian kilogram per jam. Ya, berarti setiap jam itu harus memproduksi sekian itu. Ya, kalau sebenarnya batch, tapi ataunya cuma satu, nggak mungkin itu, ya impossible. Ya. Kan ada yang idle mesti kan ya. Sambil nunggu reaktornya ini bereaksi, alat yang lain diam semua. Tapi kalau reaktornya ada banyak, misalnya ada 10 misalkan ya, nah ini bisa gantian. Ya, muter terus itu. Nah, itu bisa di-scheduling. Ya, untuk reaktornya berapa banyak, ya kan, kemudian tadi ya, shift-nya itu setiap berapa menit, seperti itu. Oke, di sini ada kaitannya. Oke, ini tadi yang saya sampaikan dengan tadi kan ada uji awal proses ya. Uji awal proses lebih ke tadi ada harga dari bahan baku dan produknya, paling enggak memberikan kita keuntungannya ya. Kemudian ada yang namanya tadi ada pemilihan proses ya kan. Tadi yang uji awal proses dan pemilihan proses, ya seleksi prosesnya. Nah, ini ada contoh misalkan di sini ada untuk produksi amil asetat ya. Untuk produksi amil asetat ada beberapa proses, ya, ada beberapa proses. Ya beberapa reaksi ya. Proses itu ada kaitannya ada dengan reaksi, ya. Reaksinya itu apa? Kemudian nah itu baru ada 2, batch atau continue. Seperti itu. Nah, di sini ada 4 jenis proses ya atau reaksi ya. Yang pertama itu reaksi asam karboksilat dengan alkohol ya. Jadi reaksi pembentukan ester. Ya kan amil asetat kan dia kan ester ya, amil asetat ya dia ya. Pembentukan amil asetat ya. Jenis ester dari asam karboksilat ya dengan alkohol ya, ada COOH dan OH ya. Menghasilkan ester ya. Dan H2O. Nah, di sini digunakan asam ya sebagai katalis asam ya, misalnya H2SO4 atau HCl. Berarti di sini kan dia sifatnya apa di sini? Reaksinya homogenes atau heterogenes di sini? Homogenes atau heterogenes reaksinya di sini? Reaktornya. Halo? Ya Pak, gimana? Putus-putus suaranya Pak. Oh, putus-putus. Ini reaksinya berarti heterogenes atau homogenes ini? Homogen kayak Pak, sama-sama cair. Ya, sama-sama cair berarti homogen ya dia kan ya. Nah, kemudian di sini ada ini jadi masing-masing proses atau reaktor ada informasi penting yang harus kalian di list ya. Kan di sini ada reaksinya, jadi yang penting-penting sangat reversible ya kan. Kemudian nanti ada katalis ya homogen dia kan. Kemudian tadi ada reversible berarti harus digeser ke kanan ya. Digeser ke arah ester. Biasanya kalau untuk ke arah ester biasanya kita butuh alkohol yang berlebih. Ya, alkohol yang berlebih ya. Tadi kan ya untuk reaksi reversible kan ada 2 opsi kan ya. Untuk masalah reaktor sama produk ya untuk jumlah komponennya ya. Kalau ingin geser kanan biasanya ada 2, apakah produknya reaktornya yang dilebihkan, ya, berarti kan di sini alkoholnya, atau produknya yang diambil, ya, produknya yang diambil. Tapi ini susah biasanya mengambil produk ya, soalnya kan gimana caranya mengambil produk, padahal dia tercampur merata dalam reaktor kan ya. Ambil produknya bagaimana mengambil produknya? Ya dalam artian gini ini bukan ya dia tinggal dipompa aja Kak, pompa aja Pak. Ini bukan mengambil produk dalam artian dia itu dipompa keluar. Kalau dipompa keluar berarti kan ya semuanya ikut keluar semua kan ya, produk yang produk samping ya jadi tidak mengubah laju reaksinya ini, pergeseran reaksinya ini. Ya. Biasanya yang paling visible dilakukan ya menggunakan reaktan yang berlebih. Kecuali kalau misalkan gini, produknya itu dalam bentuk gas, nah itu misalnya diambil kan gas sama liquid kan bisa beda fase kan ya. Itu bisa diambil tuh gas yang disedot itu ya, di vakum, sedot. Nah, berarti kan ini bisa bergeser ke kanan nih ya dengan mengambil produknya tadi, produknya gas ya. Nah, itu. Atau tadi melebihkan alkoholnya. Kemudian yang kedua reaksi asam anhidrat dengan alkohol ya. Di sini kekurangan metode ini keuntungannya tidak ada air yang terbentuk ya kan. Asam yang diproduksi tidak menghidrolisis ester ya sehingga reaksi dapat berjalan sempurna. Dia reaksinya reaksi irreversible ya, searah. Ya.
Kemudian oke, itu yang ketiga reaksi asetil klorida dengan alkohol ya. Nah, di sini dia menghasilkan HCl di sini ya. Kerugiannya dia di sini disebutkan dia menghasilkan HCl harus segera dibuang karena berreaksi dengan alkohol membentuk alkyl klorida atau alkena. Kemudian reaksi keton dengan alkohol. Ya. Ini biasanya keton ini jarang digunakan ya, reaksi dengan keton ya. Soalnya sulit untuk ditangani. Nah, ada dari 4 proses atau reaksi tadi kita bandingkan ya, kita nilai ya, kita ranking gitu ya. Metodenya 1, 2, 3, 4 kita bandingkan. Nah, biasanya artinya tergantung dari data apa aja yang ada ya. Dan biasanya ini kan lumayan udah terpolarisasi ya. Artinya sudah bisa kita lihat kan ya, nanti ada keuntungannya, kelebihannya ya kan. Ya juga nanti membandingkan tadi ya kondisi operasinya. Ya, jadi banyak sekali data-data yang bisa kita bandingkan. Artinya faktor-faktor penting yang ada dalam masing-masing proses kita list ya. Tadi misalkan ini butuh katalis nih asam basa, berarti mungkin dia reaksinya, reaktornya. Kemudian kondisi operasinya, tekanan, temperaturnya, ya konversinya, ya kemudian katalisnya apa, ya kan, kemudian yieldnya, kemurniannya, ya seperti itu. Kemurniannya tinggi bisa mencapai, seperti itu kan, konversinya sekian persen. Nah, itu bisa dibandingkan juga. Itu nggak hanya ini aja, tapi banyak faktor-faktor lain yang artinya tergantung data yang dimiliki oleh masing-masing proses. Kalau masing-masing proses datanya nggak lengkap, ya kan, literaturnya nggak ada, nah itu biasanya langsung di delete aja ya, di exclude ya, dikecualikan. Nah, di sini kalau di sini tadi datanya nggak ada temperatur sama tekanan ya, kemudian konversi juga ada. Jadi kita bandingkan yang ada aja ya. Kita bandingkan dengan data-data yang tersedia. Nah, misalkan di sini ini asam anhidrat relatif lebih mahal. Oke, kemudian dia kan butuh asam anhidrat ya. Jadi meskipun dia tidak adanya air menguntungkan kan ya. Tapi dia asam anhidratnya mahal dia. Oke. Oh, yang ini dulu deh. Tadi terbatas karena ditangani, berarti nggak boleh. Kemudian di sini HCl harus segera dibuang ya karena bereaksi dengan asa alkohol. Ini kan susah ya, HCl kan berarti kan dia dalam bentuk liquid tadi ya. Mengambil komponen dari suatu fase yang sama itu lebih sulit ya. Ya, tanpa kalau fasenya beda, ya gas itu lebih gampang ya kan diambil, sedot aja kan bisa. Tapi kalau ini susah ini ya, susah dia. Ya, jadi kurang visible. Kemudian di sini mahal dia. Nah, kalau ini kan ini mungkin lebih ini ya. Jadi meskipun tadi ya dia menggunakan alkohol berlebih. Alkohol kan nggak terlalu mahal dibandingkan dengan kalau tadi asam anhidrat ini ya. Alkohol kan berlebih nggak masalah dia. Ya esterifikasi untuk biodiesel kan dia pakai alkohol yang berlebih kan ya. Kan esterifikasi itu dia, yang pembentukan ester, ya esterifikasi. Katalisnya asam, oke, salah. Ya, ini nanti bisa dipisahkan di pemisahan. Ya, itu gunanya pemisahan ya, untuk memisahkan tadi ya, bisa memisahkan katalis, memisahkan bahan baku dan produknya gitu. Jadi kadang nggak ada reaksi itu yang pro-nya ke sana semua ya. Biasanya ada pro, ada cons-nya, jadi ada plus, ada minusnya biasanya. Ya, masing-masing reaksi ada plus, ada minusnya. Jadi nggak ada reaksi itu yang pro semua ya, nggak ada telahnya sama sekali itu nggak ada. Ya sangat sedikit lah mungkin ya. Biasanya dia ada pro ada kontra ya. Nah itu dibandingkan kira-kira lebih visible mana. Nah tadi asam anhidrat ya dengan alkohol ya lebih murah alkohol. Oke, berarti yang nomor 1. Kemudian kalau harus dibuang HCl biasanya lebih tadi ya, HCl sendiri kan dia asam ya kan, korosif. Kemudian juga harus dibuang, itu juga sulit ya. Ini juga harus tambahkan amina tersier lah, peridina dan sebagainya. Kemudian yang kalau keton dia sulit. Ya berarti kalau yang paling visible ya nomor 1 ini dia ya. Meskipun tadi ya dia homogen ya H2SO4 sama artinya dia katalis homogen. Kemudian dia juga butuh bahan baku yang berlebih, alkohol yang berlebih masalah. Nah, kemudian setelah tadi ya ini baru reaksi ya. Setelah reaksi tadi ada proses ada 2 kan ya, proses batch maupun continue ya. Proses batch maupun continue.
Ini reaksinya sama-sama ya, jadi mereaksikan asam asetat dengan amil alkohol dengan proses acidifikasi ya, menghasilkan tadi ya atil asetat ya, amil asetat ya, dari amil alkohol dan asam asetat. Nah, kita bandingkan antara batch dan continue ya. Sudah setengah jam ya. Saya cepatkan aja ya. Jadi proses batch ini kan aja bisa di ini saya ambil dari internet ya. Ini dari dari buku ini ya yang saya miliki ini dulu ditulis oleh dosen ITS ya. Saya pakai ini ya. Ini sama intisarinya ada dari buku ini semua. Ini ada dua proses batch sama proses continue. Ini nanti bisa dibaca sendiri aja. Jadi proses batch itu seperti apa, proses continue seperti apa. Ini menggunakan block flow diagram ya. Nah, ini dibandingkan dari sisi teknisnya, ekonomis sama dampak lingkungannya. Nah, kemudian kita bandingkan antara tadi ya batch sama continue, konversinya, ya, kemudian yield-nya, ya, kemudian hasilnya, ya, kemudian suhunya. Kalau suhu sama tekanan tadi sama, kemudian investasinya. Nah, ini lebih subjektif ya, lebih subjektif. Karena tidak, artinya biasanya kalau di pemilihan proses tuh nggak sampai mendetail dihitung detail ya alat-alatnya berapa harganya. Itu sama juga kayak membuat dua perancangan pabrik ya kan. Perancangan pabrik pakai yang batch, pakai continue, dihitung semua dari akhir sampai di awal sampai akhir ya seperti itu ya. Jadi ini kayak di appraisal gitu aja ya. Kalau misal ini kalau batch sama continue biasanya jelas-jelas jauh bedanya ya. Bahkan tadi ya investasinya mesti besar. Ini kenapa kira-kira besar investasinya batch ini? Ada yang tahu nggak kira-kira? Kenapa nilai investasinya besar? Ya, kira-kira besarnya tuh di alat apa ini? Investasinya untuk yang batch. Ada yang tahu nggak? Halo? Ya, Pak. Kira-kira alat apa? Tadi sudah saya sampaikan, kalau batch itu seperti apa? Tadi butuh alat yang banyak apa tadi? Reaktor. Reaktor ya, reaktornya butuh banyak dia, soalnya supaya kapasitasnya tetap terpenuhi ya, artinya target produksi kita terpenuhi ya, otomatis kita harus continue ya. Jadi kontinuitas produksi itu harus terjaga, berarti ya untuk menjaganya kita butuh banyak reaktor ya. Jadi kalau skala produksi itu nggak ada yang namanya murni batch ya, pure batch itu nggak ada. Ya namanya semi batch atau semi continue ya. Semi batch atau semi continue itu sama ya. Ya semi batch atau semi continue. Jadi dia batch ya, tapi dia terlihat seperti continue, ya kan? Nah, lihat seperti continue. Kapasitas produksinya itu dia terpenuhi terus, berarti kan dia continue kan ya. Kontinuitas produksinya itu terpenuhi terus dia. Berarti dia ya semi batch tadi itu. Batch tapi dia continue. Ya artinya harus butuh reaktor yang banyak ya. Harus butuh reaktor yang banyak. Nah, semakin lama waktu tinggalnya ya butuh reaktor yang semakin banyak ya. Bayangkan aja kalau waktu tinggalnya berhari-hari gitu kan ya. Itu butuh reaktor yang besar ya dan juga banyak. Nah, makanya biasanya investasinya lebih besar dia. Ya kalau kontennya berarti lebih kecil dia. Kalau investasinya besar, alatnya besar, otomatis kan untuk mengembalikan modal lebih sulit kan ya. Ya, rate of return-nya biasanya lebih ini. Kemudian POT-nya waktunya juga lebih lambat kan ya. Soalnya tadi investasinya besar dia. Valutannya sama ya, kemudian tekanan kondisi operasinya juga sama. Konversinya meskipun dia tadi lebih tinggi sedikit ya, tapi karena tadi kok investasinya besar, jadi makanya tadi akan ada aspek teknis atau tadi ya efektivitas, kemudian ada ekonomis, ada lingkungan ya kan atau keamanan. Kalau keamanan sih masih sama-sama aman ya, satu ATM. Ya polutannya juga sama-sama asam. Ya kan berarti lihat dari teknis maupun ekonomisnya. Ya biasanya ini kan nggak tahu jauh BT kan ya cuma 10% aja kan ya. Ya lagi yieldnya lebih besar dia. Ya berarti yang milih yang continue dia. Ya. Kemudian kalau oriented proses, nah ini juga setelah tadi ya setelah proses sudah dapat ya proses kemudian bikin block plot diagramnya. Nah kita setelah itu tahap yang selanjutnya itu membuat minimal PFD ya, nggak sampai PNID ya, PFD proses flow diagram ya. Jadi detailnya seperti ini. Ada aliran
prosesnya, ada nomor-nomornya, ada tadi apa kondisi operasinya, alat-alatnya ada nomor-nomornya. Di sini ada reaktor ya. Di sini berarti kayak ada beberapa tahapannya nih, tahap bahan baku ya. Di sini yang reaktornya, di sini berarti di sini pemisahan, ya di sini produk. Jadi kayak ada area prosesnya. Ini juga bisa kalian, kalau saya selama ini saya lihat sih nggak ada apa namanya kayak apa namanya partisi gitu ya. Ini kalau misalnya nanti bikin apa ini juga bisa kalian partisi ini area A, area B, area C, area D, kemudian area bahan baku, kemudian area reaksi, kemudian area pemisahan, seperti itu. Oke, setelah itu harus kalian deskripsikan ya, kalian uraikan ya, kalian uraikan ininya apa namanya prosesnya tadi ya diuraikan. Bahan baku ya, misalkan amil alkohol dari tangki penyimpanan. Nah ini harus disebutkan ya, ini kode-kodenya disebutkan semua ya, kode-kodenya. Berarti ini kan satu berarti kan di bahan baku ya, 1, 1, 2, ya. Kemudian ditekan menggunakan pompa sentrifugal, ya kan berarti L 113 B menuju ke tangki pengancer. Ya kemudian dipanaskan. Jadi harus detail. Nah, biasanya tuh kalian ketika membuat ini harus sambil baca ini ya, sambil jadi dua ini saling berkaitan ya antara orient proses dengan di draft TA kalian kan ya. Kalau ini di apa di A1 atau A0 ya dia. Ini biasanya sambil mulai kalian harus sambil lihat ini PFD-nya ya, sambil lihat. Jadi ini tuh apa namanya deskripsi ya, deskripsi proses dari PFD ini ya. Jadi kayak bercerita ya, menceritakan ya. Jadi biasanya kalau kalian ngomong gitu misalkan dijelaskan dalam presentasi ya, ya biasanya ya penguji ya sambil lihat ini ya, sambil lihat ya di runut gitu. Oh, gitu. Ya. Ini harus detail ya, harus detail. Dia tekanan apa namanya kondisi operasinya seperti apa ya kan. Gitu. Harus detail. Ini yang suhunya ya kan. Kemudian kalau reaksi minimal ada reaksinya harus ada reaksi apa. Kemudian pemisahan juga demikian ya, diumpankan ke kolom distilasi. Kalau ini dia apa namanya jadi satu mungkin ya, pemisahan sama pemurnian ya. Dan tahap pemanasan produk. Ya mungkin itu untuk kuliah pada siang hari ini. Ada pertanyaan nggak? Kalian UTS-nya sudah tahu jadwalnya ya? Tanggal berapa ya? Tanggal Halo, ada pertanyaan nggak? Nah. Silakan kalau ada pertanyaan ya.